Pada akhirnya, aku benar-benar berasa sendiri di tengah keramaian. Terombang-ambing oleh perasaan, bertahun-tahun poros duniaku hanyalah mereka. Bahagiaku hanyalah untuk mereka. Hidup bagiku hanya untuk membuat mereka tersenyum bahagia. Sampai seseorang datang merubah segalanya. Jika poros dunia lo isinya mereka semua, apa salah satu poros dunia mereka juga pasti ada lo? Kali pertama kisah ini bermula saat hadirnya dia. Dia yang sudah berani masuk tanpa permisi ke dalam duniaku, memporak-porandakan pikiranku. Namun, siapa sangka, pada akhirnya dialah yang berhasil membuatku tertegun, menyadarkanku bahwa hidup bukan sekedar membahagiakan orang lain. Hidup bukan hanya perihal menjadi baik ke semua orang. Sampai aku mengerti, poros duniaku sebenarnya adalah aku, bukan orang lain. Suara jam weker memecahkan keheningan ruangan itu, mengusik si empu yang tengah menikmati bunga tidurnya. Lagi-lagi, jam weker itu terus bersuara, seolah memaksa seseorang di balik selimut tebal untuk segera bangun dari tempat tidurnya. Iya, ini udah bangun, astaga. Keluh seorang gadis yang kini telah terduduk di samping ranjang miliknya. Jam berapa sih ini? Masih pagi buta udah bunyi wekernya. Heran. Dumelnya sembari mengambil jam weker yang terletak di atas nakas. Matanya seketika membelak tersentak melihat jarum jam yang menunjukkan pukul 7:30. Aduh, mati aku, bisa telat masuk kelas ini, keluhnya sambil membantingkan jam weker yang ada di tangan ke tempat tidurnya. Tak mau berlama-lama merenungi nasibnya yang bangun kesiangan, kini ia sudah bergegas pergi ke kamar mandi sambil membawa ponselnya yang ada di nakas dan kini sudah beralih di tangannya. Mandi sambil membawa ponsel? Ya, benar. Itu adalah kebiasaannya sejak memasuki dunia perkuliahan. Ia tak pernah meninggalkan ponselnya barang sedikit pun. Katanya, ponsel adalah teman sejiwa yang harus ia genggam dan bawa kemanapun. Narel, cepat turun ke bawah. Sudah siang. Ayo sarapan dulu, teriak seorang wanita parubaya yang kini sedang sibuk menyiapkan berbagai macam hidangan di meja makan. Pagi itu meja makan terlihat ramai seperti hari-hari biasanya. Selain dipenuhi berbagai macam makanan, diselingi juga obrolan ringan seputar kegiatan mereka di pagi hari. Narel, cepet Narel. Kamu udah bangun belum sih? Ya ampun, ini udah jam berapa? Ayo, cepat. Ayah sudah menunggu di bawah. Teriak sang ibu yang sedang menunggu anak gadisnya yang tak kunjung datang. Ya, wanita parubaya tersebut adalah ibunda dari gadis yang masih setia di kamar mandi bersama ponselnya. Iya bun, ini udah turun. Maaf ya, aku telat bangun. Aku sarapan di kampus aja ya bun. Udah telat banget nih, ada kelas pagi, terus ada rapat sama anak-anak BMM juga. Tukasnya tergesa-gesa sambil menyambar segelas susu di atas meja makan. Lalu dengan gerak cepat susu itu sudah habis diteguknya. Ya udah ya bun, Narel berangkat. Ya, Narel duluan ya. Bang, Narel duluan, gak jadi bareng, ujar kembali sambil menarik tangan sang ayah lalu menyaliminya. Bergantian dengan sang ibu dan juga kakak laki-lakinya. Assalamualaikum, pamit ya. Waalaikumsalam. Ujar ketiga yang hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat Narel yang repot sekali pagi ini. Kini motor milik gadis berambut hitam lurus dan bermata coklat itu membelah kemacetan ibu kota.
berusaha menyalip agar bisa sedikit mengebut karena ia sekarang sudah benar-benar terlambat masuk kelas. Naureliza Anggara Putri adalah nama panjang gadis itu atau yang akrab disapa Narel. Gadis pintar yang sangat sibuk dengan dunianya sendiri. Narel adalah sosok mahasiswi yang aktif di kampusnya. Kerjaannya setiap pulang kuliah adalah rapat dan rapat. Jarang sekali bagi seorang Narel memiliki waktu yang luang hanya untuk sekedar rebahan di tempat tidur sambil menonton serial drama Korea yang kini telah digandrungi oleh para kaum hawa. Bagi Narel, ia harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selain menjadi wakil ketua BEM FISIP dan mengikuti beberapa kegiatan UKM seperti teater, jurnalis, dan fotografi, dia juga menyandang gelar asisten dosen di beberapa mata kuliah, sehingga banyak kaum Adam yang enggan mendekatinya karena ia manusia super sibuk. Tapi siapa sangka Narel begitu menikmati dunianya yang bahkan ia tak pernah melewatkan jadwal quality time bersama keluarganya. Kini jam sudah menunjukkan pukul 8:15. Artinya, kelas sudah dimulai sejak 15 menit yang lalu. Jika 5 menit lagi Narel tidak sampai ke kelas, ia benar-benar akan dianggap tidak hadir oleh Prof. Hadi. Prof. Hadi, dosen mata kuliah videografi yang mengisi kelasnya hari ini. Jika ia terlambat, tugas yang sudah dirancang dengan cukup menguras tenaga dan pikirannya akan gagal. Narel kini sudah mulai berlari lagi, bahkan ia sudah tak memperdulikan orang-orang yang menatapnya sepanjang koridor, dengan membawa setumpuk berkas di tangan kirinya dan membawa kamera digital kesayangannya di tangan kanan, serta tas ransel yang cukup berisi yang menempel sempurna di punggungnya. Belum sampai di persimpangan kelas, Narel terjatuh, badannya menabrak bahu seseorang yang juga sedang berlari ke arahnya. Alhasil, berkas yang semula ada di tangan kirinya kini sudah berserakan di lantai koridor. Woi, kalau jalan tuh lihat-lihat dong, pakai mata. Udah tahu ada orang lagi buru-buru. Berkas gue jadi tercecer gini kan? Narel tidak terima atas kejadian yang menimpanya. Kini posisi Narel masih berjongkok sambil memunguti berkasnya yang tercecer di lantai. Mbak, gini ya, di mana-mana orang tuh jalan pakai kaki, baru dibantu sama mata buat ngeliat. Dan satu lagi ya, ini koridor tuh bukan jalan milik nenek moyang lu yang bisa seenaknya dipakai lari-larian kayak tadi. Lagian tuh, lu jatuh tuh gara-gara lu sendiri. Udah tahu kesiangan, masih aja maksa buat nyampe kelas. Mending lu tuh ke kantin sana, jajan es teh manis biar otak sama dengkul lu istirahat, ujar seorang pria dengan santainya menimpali keluh Narel. Mata Narel terbelalak mendengar apa yang pria itu katakan. Pria itu adalah orang yang beberapa saat lalu bertabrakan dengan Narel. Mas, kalau ngomong tuh dijaga ya. Udah tahu mas lihat saya lagi lari buru-buru. Tapi bukannya ngalah berhenti, malah diterusin. Kan jadi nabrak gini kan? Timpal Narel tak terima. Kini posisi Narel sudah berdiri dan berhadapan menatap pria yang tengah menatapnya acuh. Ya iyalah, gue kasih tahu malah balik ngomelin gue. Ya udah sana masuk kelas. Paling belum nyampe depan pintu udah kelar kuliahnya. Timpal pria tersebut sambil tersenyum mengejek Narel. Narel tak terima, ia jengkel mendengarnya. Siapa sih pria di depannya ini? Bisa-bisanya dia mengejek Narel. Narel menatap pria yang masih setia berdiri di hadapannya.
Dilihatnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian Narel hanya tersenyum miring. Sabar Narel, dia cuma cowok yang gak jelas yang pasti kerjaannya sering nongkrong di kantin kampus dan sering tipsen, ucap Narel dalam hati menenangkan dirinya sendiri. Kenapa lu ngeliatin gue? Suka ya lu sama gue? Dih, GR banget sih jadi orang. Amit-amit ya mas, saya tuh gak suka sama situ, ucapnya sambil memegang erat tumpukan berkas yang ia bawa dan membenarkan tas kamera yang ada di lengan kanannya, lalu balik badan bergegas melangkah meninggalkan pria tersebut. Mbak, hati-hati mulutmu, harimaumu, teriak pria itu. Narel tidak mau ambil pusing dengan perkataan pria tersebut. Ia melanjutkan berlari menuju kelasnya. Walaupun ia tahu pasti ia tak diperbolehkan masuk kelas oleh sang dosen. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kantin kini terlihat mulai ramai dikunjungi oleh para mahasiswa. Mereka datang berbondong-bondong untuk beristirahat mengisi perut mereka yang lapar dengan membeli berbagai aneka hidangan yang ada di warung-warung makan. Tak hanya sekedar mengisi perut mereka yang lapar, sebagian dari mereka juga terlihat bersantai, mengobrol dengan teman sebaya, ada juga yang bernyanyi, bahkan masih sempat ada yang mengerjakan tugas kuliah di kantin. Sama seperti halnya mahasiswa lain, kini pria berperawakan tinggi dengan rambut hitamnya yang sedikit ikal, memakai kemeja flanel dan dalaman kaos hitam polos yang dipadukan dengan celana jeans hitam yang di lututnya kelihatan robek, serta sepatu hitamnya yang melekat apik di kakinya. Pria itu sedang bercanda gurau bersama teman-temannya. "Yuk, tadi pagi kemana lu? Kok gak ada di kelas?" ujar salah satu temannya. "Ya elah bud, pakai ditanya lagi lu. Jelas lah si Aryo di kantin dari tadi pagi bolos." Kayak biasanya, timpal seorang cowok di sebelah pria yang dipanggil Aryo tadi. "Enggak kok, gue tadi pagi gak di kantin. Tadi pagi gue habis ketemu macan di lorong kampus," ucap Aryo. "Macannya cantik gak yo?" timpal Budi dengan sedikit terkekeh sambil tertawa mendengar ucapan Aryo. "Cantik sih, tapi yang ini sangar, bikin gue istighfar mulu ingat Tuhan," balas Aryo. "Awas yo, sangar-sangar nanti kepincut bahaya. Ingat yo, mulutmu harimaumu," timpal Denny dengan santainya. Aryo hanya tersenyum kecil mendengar ucapan temannya tersebut. "Yuk, nanti jam kuliah kelar jadi kan kita ke Bantar Gebang?" tanya Budi mulai membuka pembicaraan serius. "Jadilah, nanti kita naik transportasi umum aja," balas Aryo. "Ye, gak usah lah, kan ada mobil gue, santai aja kali yo," timpal Denny. "Asik, bos Denny mulai aktif ya bun," ujar Budi menggoda Denny. "Ah gak usah Den, gak enak gue sama lu, masa pakai mobil lo terus?" "Tapi jujur, kalau lo maksa gue ikhlas sih," balas Aryo dengan raut wajah jahilnya. "Ye, kampret," ujar Budi dan Denny bersamaan. Namanya Aryo Adinata Nugraha. Laki-laki tampan, sederhana, cerdas, peduli terhadap sesama dan selalu punya pola pikir bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu membahagiakan diri kita sendiri, baru orang lain. Aryo sendiri sebenarnya berasal dari keluarga yang kaya raya. Orang tuanya juga cukup dari kalangan terpandang di Surabaya. Namun, Aryo memilih jalan hidupnya sendiri. Ia pergi merantau ke Jakarta, membawa kesederhanaan, meninggalkan kemewahan demi sebuah kenyamanan dan kebahagiaan menurut versinya sendiri. Di kampus, Aryo dikenal sebagai sosok mahasiswa yang nakal, pemalas, urakan, dan tentunya ia tak pernah peduli terhadap teman-teman sekelasnya. Pendidikan di hidup Aryo bukanlah prioritas utama, namun Aryo juga tetap menyadari bahwa bagaimanapun juga ia masih butuh pendidikan. Baginya, kuliah cukup kuliah dengan baik, mengerti materi lalu lolos ujian sudah sangat cukup bagi dirinya.
Ia tak pernah mau neko-neko. Namun di balik itu semua, Aryo menyembunyikan sifat aslinya yang tak pernah diketahui orang banyak. Hanya Budi dan Denny, sahabat karibnya, yang mengenal Aryo secara utuh. Sore hari selepas perkuliahan selesai, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Aryo, Denny, dan Budi berangkat menuju Bantar Gebang. Mendengar nama Bantar Gebang, pasti pikiran kita langsung tertuju pada tempat pembuangan sampah. Bantar Gebang, Bekasi, memang terkenal karena adanya tempat pembuangan sampah. Secara administratif, wilayah tempat pembuangan sampah Bantar Gebang terletak di kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aryo, Denny, dan Budi selalu rutin seminggu sekali pergi ke sana. Awalnya Denny tak habis pikir, mengapa Aryo senang sekali datang ke tempat pembuangan sampah? Apa yang istimewa dari tumpukan limbah sampah yang baunya menyesakan dada? Namun, semua pertanyaan yang Denny tanyakan terjawab sudah saat Aryo mengajaknya bersama Budi untuk ikut menemaninya ke Bantar Gebang. "Den, kamera gue udah lo bawa kan?" tanya Aryo yang sedang menyetir mobil Denny. "Udah aman, bos," saut Denny yang duduk di kursi belakang. "Pokoknya kita harus banyak motret di sana yo," timpal Budi. "Iya yo, benar. Lumayan sambil lo ngajar anak-anak sambil nyari bahan juga buat lomba fotografi kita." "Tapi gue gak mau ya, kegiatan hunting foto kita mengganggu kegiatan belajar anak-anak," ucap Aryo. "Siap, komandan," ucap Budi dan Denny secara serempak. Di lain tempat, tepatnya di pelataran Balaring Universitas Indonesia, sekelompok komunitas fotografi sedang berkumpul duduk lesehan membentuk lingkaran. Mereka sedang membicarakan perihal lomba fotografi yang akan mereka laksanakan 2 hari lagi. Salah satu panitianya adalah Narel. "Rel, susunan kegiatan buat acara pekan depan udah siap kan?" tanya Dito, ketua pelaksana. "Hah? Susunan acara pekan depan, Kak?" ujar Narel kaget dengan ucapan Dito. "Loh, iya, susunan acara. Jangan bilang lo lupa buat, Rel. Ini sudah mepet, Rel," keluh Dito kepada Narel yang memasang wajah bingungnya. Sebentar, Kak. Bukannya gue itu divisi humas ya, Kak?" tanya Narel memastikan. "Divisi humas dari mana? Jelas-jelas nama lu itu ada di divisi acara, Nareliza," tegas Dito pada Narel. Narel dengan sigap membuka ponselnya dan mencari file susunan kepanitiaan lomba fotografi. Mata Narel membelak. Ia tersentak, ternyata ia salah membaca susunan kepanitiaan. Melihat gelagat Narel yang sudah bisa terbaca oleh Dito, akhirnya Dito mengajak Narel berbicara berdua menyingkir sebentar dari teman-temannya yang lain. "Narel, gue tahu lu pasti salah buka file susunan kepanitiaan lagi kan?" tanya Dito. "Iya, Kak. Sorry, gue keliru. Soalnya di BEM fakultas juga lagi mau ngadain acara, Kak," ucap Narel. "Rel, ini bukan yang pertama kali lo kayak gini. Acara bulan lalu juga lo kayak gini. Bahkan waktu semester lalu juga sama, Rel. Lo kayak gini juga," keluh Dito kesal. Narel sangat tidak enak hati pada Dito. Ia selalu mengulang kesalahan yang sama. Walaupun ia tahu pada akhirnya ia tetap bisa menghandle tugasnya di sisa waktu mendekati acara berlangsung. "Rel, gue tahu lo salah satu mahasiswi yang paling aktif di kampus ini. Tapi udah over, Rel. Ini sudah keterlaluan. Lo ini udah bukan lagi produktif karena aktif, Rel. Tapi lo ini udah terlalu sibuk sampai nggak bisa ngontrol apa yang lo jalanin," ujar Dito penuh tekanan. Kata-kata yang Dito lontarkan menambah beban pikiran Narel setelah ditegur oleh Prof. Hadi. Saat Narel benar-benar telat dan hanya menunggu di luar kelas saat pelajaran berlangsung. Setelah jam mengajar selesai, Prof. Hadi mengajak Narel bicara. "Nareliza, saya nggak nyangka akhirnya momen yang saya tunggu tiba," ujar Prof. Hadi yang membuat Narel bingung. "Momen yang ditunggu maksudnya apa ya, Prof?" tanya Narel. "Iya,
Momen yang saya tunggu, kamu terlambat, tidak mengikuti pelajaran saya, tidak ikut presentasi, dan tidak ikut kuis hari ini. Jelas Prof. Hadi. Narel masih bingung dengan perkataan Prof. Hadi. Mengapa Prof. Hadi menyebutkan kesialan yang Narel alami adalah momen yang ditunggu olehnya? Pasti kamu masih bingung dengan apa yang saya katakan, ucap Prof. Hadi. Narel hanya mengangguk menanggapi pertanyaan dosen di depannya ini. Begini ya Narel, awalnya saya sangat tidak menyangka melihat kamu yang begitu aktif masih bisa masuk kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif di kelas. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mengajar kamu, saya bangga dan salut dengan kamu. Kamu adalah salah satu mahasiswa yang paling gigih dan tekun yang pernah saya temui. Tapi, ada yang kamu lupakan Narel, jelas Prof. Hadi. Apa yang saya lupakan, Prof? Tanya Narel. Kamu lupa bahwa kamu ini manusia, Narel. Sama seperti saya dan teman-temanmu. Kamu ini manusia yang bisa lelah, bisa terlambat, bisa menurun, dan bisa merusak pola pikirmu sendiri. Begini Narel, produktif itu bukan seberapa banyak kamu aktif dan ikut terlibat di berbagai organisasi. Lalu kamu tersendat-sendat mengiringi kewajibanmu yang lain. Produktif yang sesungguhnya adalah ketika kamu bisa mendapatkan dan menjalankan apa yang mau kamu lakukan dengan tidak menelantarkan hal-hal yang memang sudah menjadi kewajibanmu. Seperti contohnya masuk kelas saya. Jelas Prof. Hadi kepada Narel. Narel kini benar-benar terdiam, tak bisa mengeluarkan argumennya sedikit pun atas ucapan Prof. Hadi. Sebenarnya saya berat menyampaikan ini kepada kamu Narel, namun saya harus tetap mengatakannya. Nilaimu di mata kuliah yang saya ampu menurun setiap minggunya. Jawaban tugas-tugasmu juga terkadang di luar topik yang saya tanyakan. Serta satu lagi, posisimu untuk menjadi asisten saya sepertinya akan diganti dengan mahasiswa dari kelas lain. Jelas Prof. Hadi kepada Narel. Narel benar-benar bingung, kaget, dan tak habis pikir. Mengapa akhirnya jadi seperti ini? Apa yang sudah Prof. Hadi katakan padanya benar-benar tak pernah terpikirkan sebelumnya. Disambung lagi, posisi yang Narel incar sebagai asisten dosen favoritnya itu kini akan digantikan oleh orang lain. Sebelum ia pamit kepada Narel, Prof. Hadi mengatakan, Narel, buka hati kamu lebih dalam. Rasakan Narel, poros duniamu bukan hanya mereka. Lihat siapa dirimu lebih dalam, ujar Prof. Hadi tersenyum sambil menepuk pundak Narel, lalu berlalu meninggalkan Narel. Sejak bubarnya perkumpulan UKM fotografi sore tadi, Narel hanya diam, tak banyak bicara, dan diskusi bersama teman-temannya. Ia masih memikirkan apa yang Dito dan Prof. Hadi katakan terhadap dirinya. Apakah itu adalah suatu kebenaran? Namun Narel bingung mengapa jadi seperti ini. Bukankah ia sudah melakukan semua hal dengan baik? Bukankah ia membahagiakan orang-orang sekitarnya dengan kehadirannya? Malam ini bulan bersinar terang, menerangi gelapnya malam. Hembusan angin terasa dingin menerpa kulit. Aryo kini tengah asyik melihat hasil potretnya tadi sore. Saat ia selesai mengajar anak-anak pemulung di Bantar Gebang sambil menikmati secangkir kopi instan. Bagi Aryo, kebersamaannya bersama anak-anak Bantar Gebang adalah sebuah kebahagiaan yang tak pernah ternilai harganya. Aryo juga seorang pekerja paruh waktu di salah satu coffee shop ternama di Jakarta. Dari pekerjaannya itulah, Aryo bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa meminta kepada orang tuanya. Hampir 15 menit, Aryo memilih foto yang akan ia unggah di laman sosial medianya untuk lomba fotografi yang kampusnya adakan. Meskipun awalnya penuh dengan keraguan untuk mengikuti usul dari temannya itu. Namun akhirnya Aryo mengikutinya. Aryo sudah mengunggah foto yang akan ia ikut sertakan dalam lomba tersebut. Foto yang Aryo pilih adalah
foto anak-anak pemulung Bantar Gebang yang sedang membaca buku di pinggiran rumah gubuk sederhana. Dan tentunya di belakangnya terdapat pemandangan gundukan sampah. Dan tentunya juga punya nilai tersendiri menurut Aryo. Sinar mentari pagi ini menerpa hangat kulit Narel yang sejak tadi berjalan dengan langkah yang gontai. Hari ini Narel tak sempat lagi makan di rumah karena ia tidak ingin kejadian yang menimpanya kemarin terulang lagi. Narel baru bisa tidur pukul 3 pagi karena ia harus mengurus tugas-tugas kuliah serta tugas organisasinya. Dan entah mengapa malam itu Narel merasa sangat lelah dengan aktivitasnya, padahal biasanya ia tak pernah merasakan hal seperti itu. Langkah kaki Narel perlahan mulai goyang. Ia merasa bukan hanya kakinya saja yang lemas, namun kepalanya juga terasa sakit dan pusing. Belum sempat ia melangkah kembali, tiba-tiba suara teriakan mengagetkannya. "Woi, awas!" Seketika semua gelap. Aroma obat-obatan mulai mendominasi ruangan, mengganggu penciuman Narel. Kedua matanya kini mulai terbuka, pandangnya berpendar melihat sekelilingnya. "Di mana nih gue? Perasaan tadi di parkiran, kok tiba-tiba di klinik sih gue?" Ucapnya mulai kebingungan. Narel berniat bangun dari tempat tidurnya. "Au!" Rintihnya tak sadar melihat kaki sebelah kiri yang ternyata memar. "Duh, kok kaki gue sakit sih?" Keluhnya. "Ya iyalah sakit, lo habis keserempet motor tadi. Lagian udah gue teriakin awas masih aja jalan." Balas seorang laki-laki yang datang menghampiri Narel sambil membawa segelas teh hangat. "Heh, kok lu ada di sini sih? Jangan bilang ke gue kalau emang gue yang nolongin lo. Kenapa? Nggak suka? Nggak terima?" Ucap Aryo memotong ucapan Narel. Mengetahui bahwa Aryo yang menolong dirinya, Narel merasa serba salah. Mengapa harus Aryo dari sekian banyak orang yang berlalu lalang di kampus? Kenapa harus Aryo? "Ya udah, nih minum dulu teh hangatnya. Gue tinggal balik ke kelas ya," tukas Aryo sambil menyodorkan segelas teh hangat yang sejak tadi ia pegang. Makasih ya, panggil aja gue Aryo," balas Aryo memotong kembali ucapan Narel. "Ya, makasih Aryo," balas Narel dengan ekspresi senyum terpaksa. Aryo hanya geleng-geleng saja melihat kelakuan Narel. Semenjak kejadian Aryo membantu Narel, seiring waktu mereka pun semakin dekat bagai sahabat yang saling kenal sedari kecil. Aryo pun selalu menjadi tempat keluh kesah bagi Narel. Ia menjadi pendengar yang baik dan selalu memberi masukan dengan baik. "Narel, gue mau ngajak lu ke suatu tempat yang menurut gue bisa sedikit menjernihkan pikiran lu dan mungkin bisa menenangkan perasaan lu sejenak." Narel bingung dengan perkataan Aryo. Lalu ia menjawab, "Pantai atau gunung?" Ia menerka-nerka dengan kesoktahuannya. Bukan tempat yang sering orang kunjungi. Tempat ini hanya diperuntukkan seseorang yang tertarik dengan kenyataan bahwa bahagia itu sederhana. Tempat ini jarang ditemukan oleh orang-orang yang selalu memakai baju mewah yang berteman dengan gedung-gedung tinggi. Nanti di sana lu bakal dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bersarang di benak lu. Narel tertarik mendengar ucapan Aryo, meskipun dengan wajah yang sedikit bingung. "Siap bos, atur jadwal aja ya." Suasana hati Narel mulai membaik seperti sedia kala. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan mereka di toko buku itu. Seperti yang telah dijanjikan, hari ini adalah jadwal Aryo dan Narel yang akan pergi mengunjungi suatu tempat. Singkat cerita, saat di perjalanan, Narel kaget dengan suasana sekitar yang mengelilingi perjalanan mereka, penuh dengan sampah, bau busuk di mana-mana. "Yo, kita benar kesini. Kita nyasar ya?" tanya Narel dengan alis yang diangkat sebelah. "Enggak Korel, memang benar jalannya lewat sini. Ini dia tempat di mana gue merasakan kebahagiaan, tempat segudang inspirasi hidup, ladang rezeki, pohon amal, dan sejuta kebaikan ada di sini. Ya, Bantar Gebang adalah rumah kedua buat gue. Masyarakatnya ramah, santun, seperti sudah diajarkan akhlak yang sesungguhnya di sekolah. Padahal sama sekali mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak di sini."
Aryo mulai bercerita awal mula Aryo bisa akrab dengan tempat itu sampai dengan sekarang ini. Wah, gue kaget loh sama lu. Gue kira... Narel sambil menahan perkataannya. Gue anak berandal yang gak pernah peduli terhadap apapun dan siapapun. Potong Aryo dengan cepat. Narel hanya tersenyum mendengar ucapan Aryo. Kini Narel kaget bukan kepalang. Sosok Aryo yang dia kira anak yang tidak baik dan tidak bisa sepeduli ini dengan lingkungan dan dengan penghuni-penghuni Bantar Gebang yang nasibnya menggantung. Di lain sisi, si gadis yang hidupnya penuh dengan segala kecukupan itu dibawa ke tempat yang baunya menyengat habis-habisan, hingga masker pun tak mampu menghalangi aroma di tempat itu. Tetapi tidak dengan Aryo. Ia sudah terbiasa dengan bau yang tak sedap itu. Seperti sudah menjadi aroma kerinduan baginya setelah beberapa hari tidak berkunjung. Selama hampir 2 jam, Aryo dan Narel berada di tempat itu. Narel banyak belajar dari Aryo, mulai dari kebersamaan, kesederhanaan, sampai dengan kesempurnaan yang sesungguhnya. Tak lupa mereka mengabadikan momen jarang yang Narel dapatkan selama 20 tahun hidupnya yang telah ia jalani selama ini. Ternyata Narel sadar bahwa ia selama ini hanyalah berambisi mengenai hidupnya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Dan teguran Profesor Hadi akan selalu terbesit di kepalanya. Pantas saja Profesor Hadi negur gue beberapa minggu lalu. Gue gadis yang punya segudang ambisi berlebihan. Gue terlalu memaksakan kemampuan yang gue punya, menekan diri sendiri dengan keadaan sekitar, dan gak pernah mikirin bahwa diri gue juga perlu istirahat. Selama ini, gue terus-terusan ngasih makan ego sama diri sendiri. Lagi-lagi Narel melamun setelah lelah berdiri di tempat yang antah berantah. Ia duduk di gubuk terbengkalai yang beralaskan sampah sambil memikirkan dirinya dengan memegang tumbler yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Dan cukup beberapa tegukan yang buat tenggorokannya basah. Aryo, terima kasih telah mengajarkan kesederhanaan yang sebenarnya. Ternyata roda dunia tak selamanya sama. Masih banyak yang mematung di sini, seolah menunggu tuannya datang. Ucap Narel dengan nada sedih menahan air mata yang akan jatuh sambil memukul pelan bahu Aryo. Aryo mengusap punggung Narel seolah memberikan energi hangat agar bisa menenangkan sejenak hati Narel. Waktu kian bergulir. Tak terasa kini sudah sampai 1 tahun pertemanan Aryo dan Narel. Aryo sudah menjadi teman curhat Narel selama ini. Semenjak mengenal Aryo, Narel mengubah semua pola pikirnya yang ia susun dengan lebih sederhana. Kini, Narel lebih bisa menghargai dirinya. Ia tetap menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif, tapi bukan sekedar lagi sibuk sana-sini. Narel lebih bisa mengontrol dirinya. Ia juga tak lupa dengan Tuhannya yang selama ini telah menemani dirinya. Narel benar-benar berubah menjadi wanita yang berbalut kesederhanaan. Begitulah pajangan dari Aryo selama Narel berteman dengannya. Namun diam-diam Narel menaruh hati kepada lelaki yang kali pertama ia kenal di lorong kampus. Menaruh harap kepadanya. Urusan hati siapa yang tahu. Narel termasuk wanita yang tidak mudah mendapatkan kenyamanan dari seorang laki-laki. Namun ternyata Aryo mampu meluluhlantahkan hatinya. Seiring dengan kedekatan mereka, perasaan itu mulai tumbuh. Perasaan yang membuat hatinya berdebar tiap kali memikirkan Aryo. Ya, Narel telah jatuh cinta pada Aryo. Suatu pagi di perpustakaan saat Narel dan Aryo sudah janjian untuk mencari buku bahan bacaan untuk mata kuliah pertama mereka di pagi itu. Yuk, gue mau ngomong sesuatu sama lu. Dengan cepatnya Narel melontarkan pertanyaan serius. Iya boleh, ngomong aja. Jawab Aryo santai sambil membuka halaman buku lembar demi lembar. Kan kita udah kenal lama, udah saling nyaman juga satu sama lain. Lu gak ngerasain sesuatu yang beda gitu antara gue sama lu? Rasanya lu terlalu susah untuk gue tebak yuk. Jelas Narel pada Aryo. Sambil menahan tawa, Aryo menjawab dengan tidak serius. Lo demam ya semalam? Udah mending kantin aja yuk. Ujar Aryo. Narel sedikit menyesal dengan pertanyaan yang malah membuatnya malu. Gak deh yuk, gue ada kelas pagi soalnya. Gue duluan ya. Narel mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya Aryo paham maksud pertanyaan Narel, namun ia tak ingin Narel berharap lebih padanya. Saat Narel melangkahkan kakinya, tiba-tiba
Sebenarnya gue punya orang spesial yang udah nunggu gue dari beberapa tahun lalu. Namanya Niken. Dia temannya sama gue sewaktu sekolah di Surabaya. Gue udah lama kenal dekat sama Niken. Buat gue, Niken adalah rumah. Niken selalu ada buat gue. Di saat gue berada di titik paling rendah sekalipun, dia masih setia nemenin gue untuk bangkit lagi. Gue udah janji sama dia bakal datang dengan niat baik untuk menemui orang tuanya. Gue sama Niken sudah saling komitmen sejak jarak menjadi pemisah kita. Rencananya tahun depan setelah lulus kuliah gue bakal lamar dia. Narel terdiam. Tubuhnya kini menegang kaku. Hatinya teriris mendengar ucapan Aryo. Dadanya terasa sesak sekali. Udara sekitarnya sekarang menjadi pengap. Pulpuk matanya sudah terasa panas. Ingin sekali rasanya Narel menangis. Walah, pasti Niken bahagia nih bisa dapetin Mas Aryo. Narel berusaha kuat dengan mengucapkan kata-kata itu. Yaudah ya, gue duluan nih ke kelas, nanti telat lagi. Ia langsung bergegas pergi. Dan ini adalah kali pertama ia merasakan sakitnya jatuh cinta. Aryo membalas Narel dengan senyuman. Narel memulai mata kuliah pertama diiringi dan lamunan memikirkan ucapan Aryo di perpustakaan tadi. Bertemu pada ketidaksengajaan di dalam sebuah ketidakharusan. Aryo telah merobek senyum gadis manis itu, mengayun semua tentang yang telah mereka lewati beberapa tahun ini. Aryo menghancurkan pangkal pengharapan Narel dan ia menuduh dengan paksa jika Aryo menghancurkan perasaannya. Bagaimana tidak? Aryo adalah teman laki-laki akrab yang ia punya selama ini. Bulan berganti tahun. Tak terasa sudah setahun ucapan Aryo yang masih membekas di pikiran Narel. Seiring bersamaan dengan kelulusan sarjana mereka, seperti janji Aryo, ia akan pergi pulang ke kota kelahirannya, Surabaya, dan akan mempersunting wanita yang telah menunggunya selama beberapa tahun. Hari itu pula, pertemanan Narel dan Aryo dipisahkan oleh jarak, dan Aryo seolah menjadi kiasan di dalam hidup Narel. Tepat di salah satu stasiun terbesar di Jakarta, yaitu stasiun Pasar Senen, Aryo dengan koper dan tas punggungnya tak lupa tiket yang ia pegang. Narel pun pastinya berada di sana untuk mengantar temannya itu, meskipun langkah terasa berat untuk jauh dari Aryo, laki-laki yang ia suka kali pertama. Narel, terima kasih tak terhingga atas pertemanan kita selama ini, meskipun diawali dengan pertemuan yang sedikit rusuh dan menebarkan peperangan. Ucap Aryo berusaha mencairkan suasana. Pertemanan kita pasti akan tetap terjalin dan lo masih bisa menghubungi gue lewat surel ataupun video call. Kalau lo kangen sama gue, jangan sungkan buat cerita kayak biasanya. Gue janji selalu angkat telepon lo kalau jaringan internet gue bagus ya. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup. Ingat ya Narel, lo bukan robot yang 24 jam nonstop bebas beraktivitas. Sayangi diri sendiri dulu, baru lo bisa sayangin orang lain. Ingat Narel, poros dunia lo ada di diri lo sendiri, bukan orang lain ya. Jangan sampai ketukar lagi. Ini adalah ucapan Aryo yang membuat air mata Narel jatuh teramat sangat. Kini Narel hanya bisa menunduk, mendengar ujangan perpisahan dari sahabatnya ini. Oke, sebelum keretanya datang, lo gak ada ucapan perpisahan apa kayak gitu ke gue? Ucap Aryo memecahkan keheningan di antara mereka. Narel mendongakkan kepalanya yang sedari tadi ia tundukkan. Kini wajahnya sudah memerah sembab akibat menangis. Kita masih terus temenan kan? Lirih Narel menatap Aryo. Tanpa membalas ucapan Narel, tubuh kokoh Aryo memeluk erat Narel, mengusap kepalanya, perlahan memberi ketenangan. Bukannya tenang, Narel malah semakin terisak di pelukan Aryo. Sampai-sampai kemeja flanel yang Aryo kenakan basah, sebagian oleh air mata Narel. Aryo tahu, Narel benar-benar merasa kehilangan dirinya. Namun Aryo tetap harus pergi. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Dharma Wangsa Express akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Informasi yang diberikan oleh bagian keberangkatan stasiun telah membuyarkan suasana sedih itu. Kini Aryo benar-benar harus segera menaiki kereta yang akan membawanya ke kota tujuannya itu. Ya udah, gue pamit ya. Udah gak usah nangis lagi, nanti mata lu bintitan. Ujar Aryo berusaha mencairkan suasana. Narel hanya terkekeh mendengar ucapan Aryo.
Narel merogoh saku kemejanya, mengeluarkan selembar amplop berwarna merah muda yang bertuliskan, "Surat untuk Aryo. Semalam gue tulis surat ini buat lo. Nanti dibaca ya, jangan dibuang," ucap Narel sambil memberikan surat itu pada Aryo. Aryo menerima surat itu dari tangan Narel. "Siap bos, makasih ya," ucap Aryo sambil mengelus rambut Narel pelan. "Gue juga punya sesuatu nih buat lo," ucap Aryo sambil memberikan satu foto Polaroid yang sudah ia cetak. Foto itu adalah foto saat pertama kali mereka berkunjung ke Bantar Gebang, tempat pelajaran hidup bagi sosok Narel. Setelah itu, Aryo benar-benar berpamitan untuk terakhir kalinya kepada Narel. Kereta yang ia tumpangi kini melaju dengan cepat meninggalkan stasiun, dan Narel yang masih termenung menatap kepergian Aryo. Selama perjalanannya di dalam kereta, Aryo hanya memijat pelipisnya. Sedari tadi, ia memikirkan Narel. "Yo, lo kenapa sih? Kok jadi gini?" gerutunya dalam hati. Tiba-tiba, Aryo ingat surat yang Narel berikan padanya. Aryo mengambil surat itu dari saku celananya dan mulai membacanya. "Dear Aryo, lelaki paling menyebalkan yang pernah kutemui. Bagaimana tidak, pertemuan pertama kita selalu dengan mudah kuingat. Sosok yang tak pernah aku harapkan hadir di hidupku, kini nyatanya paling melekat di pikiranku. Aryo, aku bingung harus menulis apa di surat ini. Aku seperti tak punya arah tujuan sejak kamu memberitahuku tentang kepergianmu ke Surabaya. Terlebih lagi perihal Niken, gadis pilihanmu. Aryo, aku tahu, aku adalah perempuan paling keras kepala yang pernah kau temui. Aku si ambisius yang ingin selalu menjadi pusat perhatian dunia dan sekitarnya. Kamu yang selalu menyebutku rembulan dan dirimu badai. Kamu yang selalu mengisi hari-hariku dengan guyonanmu yang kadang tidak lucu sama sekali. Namun aku tetap menyukainya. Berada di dekatmu membuatku nyaman dan terlindungi. Jika kamu bilang Niken adalah rumahmu, maka kamu harus tahu juga Aryo, bahwa kamu juga rumah bagiku. Aku tahu kamu pasti mengerti maksudku, namun kamu tidak usah khawatir memikirkan tentang semua ini. Aku sadar rumahmu adalah Niken, bukan aku Aryo. Namun aku tak bisa menyakiti diriku sendiri. Aku harus mengungkapkannya padamu. Maaf jika aku lancang menulis surat seperti ini. Namun kamu yang selalu bilang kepadaku, sayangi diri sendiri dulu. Ini adalah salah satu bentuk aku menyayangi diriku dengan tidak membohongi perasaanku sendiri. Aryo, kamu tidak perlu membalas perasaanku ini Aryo. Cukup dengan kamu mengetahuinya saja, aku sudah merasa bahagia. Terakhir dariku, di kehidupan selanjutnya, bila ada seseorang yang begitu menyayangimu seperti aku, maka itu adalah aku. Bahagia selalu Ardinata. Tertanda, Nareliza. Ya, pada akhirnya Narel mengetahui siapa sosok pemenang lomba fotografi di acaranya. Ia adalah Aryo, sahabatnya sendiri. Setelah membaca surat dari Narel, Aryo menunduk, tak terasa air matanya jatuh. Ia merasa sedih dan menyesal baru mengetahui perasaan Narel yang sebenarnya selama ini. Namun, Aryo juga tak bisa membalas perasaan Narel, karena bagaimanapun ia sudah mempunyai Niken. Bagi Aryo, Narel akan tetap menjadi bagian terindah dalam kisah hidupnya. Kini aku paham dan mengerti bahwa selain poros duniaku adalah diriku sendiri, ternyata bahagiaku juga adalah tanggung jawab diriku sendiri. Sejak kepergian Aryo, aku sadar dan banyak belajar tentang kehidupan. Bagaimana caranya aku harus bersyukur, bagaimana caranya aku harus bisa menerima semua yang terjadi dalam hidupku. Semua kini mulai berubah, banyak hal yang menjadi ringan untuk aku lalui. Namun, satu yang tak akan pernah berubah, ialah rasa cintaku padanya. Ia akan terus bersamaku, menggenggam tanganku, dan berjalan bersamaku dalam siluet hatiku. Tertanda, Nareliza Anggara Putri.